Edukasi dimanapun kalian berada. Kembali lagi nih kita berjumpa dalam program acara Bimbingan Belajar Sebaya yang diproduksi oleh UPTD, Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung. Hari ini kita akan belajar IPA terpadu dengan materi gerak untuk kelas 7. Insan Edukasi, bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk selalu mengikuti program acara bimbingan belajar yang disiarkan dari Radio Gema Edukasi, berbagi ilmu untuk semua. Kak Rahma hari ini sudah bersama teman-teman kalian dari SMP Negeri 16 Bandar Lampung. Ada Dika dan juga Stasia. Hai semua, apa kabar? Baik. Oke, dan juga ada Kak Sabar yang nanti akan berbagi ilmunya untuk kita semua. Dan sekarang teman-teman sudah siap? Jangan lupa untuk mempersiapkan juga buku dan alat tulisnya. Jika ada yang penting segera dicatat. Oke, sekarang mari kita simak pembelajaran hari ini tentang gerak. Salam jumpa insan Gema Edukasi yang pintar. Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kalian semua baik-baik saja. Buat kamu yang lagi beraktivitas, semoga aktivitasnya berjalan dengan baik dan lancar. Bareng lagi sama saya, Kakak Sabar Osmandi, guru SMP Negeri 16 Bandar Lampung, dalam acara Bimbel Teman Sebaya. Sebuah acara yang pastinya bikin kamu makin pintar. Ya, seperti biasa, saya sudah bersama dengan teman-temanmu bakalan nemenin insan Gema Edukasi semua selama beberapa menit ke depan. Kali ini kita akan belajar IPA SMP yang akan membahas tentang gerak. Apakah kalian pernah menonton lomba balap motor di TV? Misalnya di GP, siapa tokoh utamanya? Kemudian, apakah kalian tahu bagaimana bentuk sirkuit itu, lintasannya? Nah, pada penasaran kan apa saja yang dapat kalian peroleh dalam pembahasan kali ini? Makanya jangan kemana-mana, tetap stay tune terus Radio Gema Edukasi. Berikut ini akan kita simak bersama dialog antara Dika dan Stasia yang akan belajar bersama di tempat kakaknya Stasia. Dika ini sudah siang begini kok belum datang juga. Duh, payah anak ini. Gimana, Stas? Apakah Dika belum datang? Belum nih Kak, biasanya dia tepat waktu. Jangan-jangan kenapa-napa. Nah, itu dia, suara motornya udah kedengeran. Suruh masuk aja dulu, nanti saya ganti baju, baru nanti belajar bersama-sama. Baik Kak. Gimana sih kamu ini Dik? Sudah lebih dari setengah jam aku menunggu. Maaf, tadi aku hampir jatuh. Kok bisa? Gimana ceritanya? Masa jago ngebut kok hampir jatuh? Tadi ketemu teman lama Kak, ngajak balapan di jalan. Ya saya ladeni. Tapi ingat aku dong, kamu kan ada janji belajar bersama kakakku hari ini. Jangan-jangan hanya alasan kamu aja Dika. Sudah. Kamu ini kalau jauh saling menanyakan, tapi kalau sudah ketemu ribut melulu. Emang temanmu juga jago motor, Dika? Iya Kak, tadi sebelum nyampe di sini dia ngajak balapan dari lampu merah Tugu Gajah sampai lampu merah depan wali kota. Tapi aku yang menang. Terus dia ngajak lagi dari lampu merah wali kota sampai lampu merah di Ponorogo. Aku menang lagi, sampai lupa aku ada janji. Ya, itu berbahaya buat kamu dan temanmu. Juga untuk pengguna jalan yang lain, sebab jalan raya itu bukan untuk balapan. Maaf ya Kak, besok aku tidak mengulangi lagi. Ya sudah, kalau sudah sadar, jangan diulang lagi. Sekarang mari kita mulai belajar fisika. Baik Kak. Topik kita adalah gerak. Apakah sudah disiapkan alat-alat tulisnya? Sudah Kak. Nah, kita juga nanti mungkin perlu mistar untuk menggambar. Apakah sudah disediakan? Sudah Kak. Juga untuk teman-teman
pendengar yang lain yang ada di rumah, harap disiapkan alat-alat tulisnya untuk menghitung soal-soal yang nanti akan berhubungan dengan rumus-rumus gerak. Nah, Dika dan Stasia sudah siap sekarang? Sudah, Kak. Saya akan mulai tentang gerak. Sebuah benda dikatakan bergerak bila kedudukannya berubah terhadap benda lain yang digunakan sebagai patokan. Dengan demikian, gerak itu bersifat relatif. Artinya, benda yang diam bisa juga dikatakan bergerak kalau pengamatnya bergerak. Sebaliknya, benda yang bergerak juga bisa dikatakan diam kalau kecepatan antara pengamat dan benda yang bergerak itu sama-sama. Jadi dengan demikian, sekali lagi gerak itu bersifat relatif, artinya tergantung dari acuan yang kita gunakan. Ketika Dika bergerak dari rumah menuju ke sekolah, maka dapat dikatakan Dika bergerak terhadap rumah dan sekolah. Makin lama, makin jauh dari rumah dan makin dekat dengan sekolah. Tetapi tas di punggung Dika dikatakan tidak bergerak terhadap Dika. Kira-kira kenapa ya? Mungkin karena tas tidak berubah kedudukannya terhadap Dika, Kak. Tepat sekali idemu. Jadi badan Dika tadi sebagai patokan dan tas yang bergerak tadi mengikuti punggung tempat tas itu disandarkan sehingga objek itu sama-sama bergerak. Maka walaupun Dika sudah jauh dari rumah, dikatakan dia tidak bergerak terhadap tasnya karena tasnya nempel di punggungnya. Sekarang saya akan lanjutkan uraian mengenai gerak. Berdasarkan lintasannya, gerak dibagi menjadi 3, yaitu gerak lurus, gerak melingkar, dan gerak parabola. Benda dikatakan bergerak lurus bila lintasan yang dilaluinya berupa garis lurus. Contohnya gerak peluru yang lepas dari senapan. Maka peluru itu akan menempuh jalur yang lurus sampai mengenai sasaran. Buah yang jatuh dari tangkainya itu juga bergerak melurus. Nah, kapan benda dikatakan bergerak melingkar? Benda dikatakan bergerak melingkar bila lintasan yang dilalui benda itu berupa lingkaran. Contoh yang dapat kita saksikan sehari-hari, misalnya gerak ujung jarum yang berputar, mulai dari angka 12, 1, 2, dan kembali ke angka 12 lagi. Juga gerak satelit yang mengitari bumi. Karena bumi kita ini berupa lingkaran, maka satelit itu juga akan bergerak melingkar mengikuti orbit yang berada di dekat bumi. Gerak baling-baling pesawat juga merupakan contoh dari gerak melingkar karena baling-baling itu akan berputar di sekitar pesawat. Contoh yang lain adalah gerak pada baling-baling kipas anginmu. Coba Dika, saya akan melemparkan kelereng di lantai. Menurutmu, apakah gerak yang dilakukan oleh kelereng? Menurutku sih gerak lurus, karena lintasannya berupa garis lurus. Betul tidak, Kak? Betul sekali. Berarti kamu sudah paham konsep gerak ini. Sekarang, kakak akan lanjutkan lagi uraian tentang gerak lurus lebih jauh lagi. Perhatikan baik-baik. Berdasarkan tetap atau tidaknya kecepatan, gerak lurus dibagi menjadi 2, yaitu gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Apa itu yang disingkat GLB dan GLBB seperti yang pernah saya dengar dari Pak Guru di sekolah ya, Kak? Benar. GLB singkatan dari G itu adalah gerak, L itu lurus, B-nya beraturan. Jadi GLB singkatan dari gerak lurus beraturan. Sedangkan GLBB, G adalah gerak singkatannya, L lurus, B-nya berubah, B yang satu lagi adalah beraturan. Sehingga
GLBB singkatan dari gerak lurus berubah beraturan. Apa bedanya Kak kedua singkatan itu? Itu pertanyaan yang baik sekali. Gerak lurus beraturan adalah gerak pada lintasan lurus dengan kecepatan tetap. Ingat ya, kecepatannya tetap. Berarti ketika Dika balapan motor di jalan yang lurus tadi merupakan contoh gerak lurus beraturan ya Kak? Betul. Seperti pengalaman Dika, balapan di jalan yang lurus bersama temannya merupakan contoh gerak lurus beraturan karena kebetulan jalan di Ponorogo yang dilewati untuk balapan itu berupa jalan lurus. Tetapi seandainya ada belokan-belokan, seperti misalnya ada belokan di Rasuna Said, nah itu tidak bisa dikatakan gerak lurus beraturan. Nanti ada topik tersendiri ketika kamu sudah SMA. Tapi untuk SMP ini cukup dibahas tentang gerak lurus beraturan dulu. Tapi tadi saya kecepatannya berubah-ubah karena saya main gas ketika lampu hijau dan menginjak rem ketika lampu merah. Apa itu bisa disebut gerak lurus beraturan, Kak? Ya, tentu tidak bisa disebut begitu karena kecepatannya berubah-ubah. Ketika kamu main gas dari lampu hijau berarti kamu bergerak makin cepat, maka disebut gerak lurus dipercepat. Sedangkan ketika Dika sampai di lampu merah, pasti dia akan menginjak rem, maka kecepatannya berkurang. Itu disebut gerak lurus diperlambat beraturan. Nah, pada saat kamu sedang tidak main gas dan menginjak rem, kecepatan relatif sama. Itulah yang disebut dengan gerak lurus beraturan. Kak, saya masih bingung membedakan GLB dan GLBB. Bisa diperjelas lagi uraiannya, Kak? Baik. Biar gampang mengingatnya, perbedaan GLB dan GLBB terletak pada kecepatannya. GLB memiliki kecepatan yang tetap, sedangkan GLBB kecepatannya berubah-ubah. Aduh, kepalaku kejatuhan sesuatu. Ih, cicak jatuh, geli aku. Ini, sudah saya tangkap. Lihat, ekornya putus. Ih, geli aku. Lepasin aja dia di luar sana biar cari nyamuk. Nah, jatuhnya cicak dari plafon ke bawah merupakan contoh gerak lurus berubah beraturan. Coba Dika, menurutmu termasuk dipercepat atau diperlambat? Nah, untuk mengetahui jawaban dari Dika tadi, kita akan tunggu sebentar setelah jeda berikut ini. Baik pendengar Radio Gema Edukasi, bagaimana? Nah, kita tunggu jawaban apa nih nanti dari Dika. Dan setelah yang berikut, nanti kita akan kembali lagi. Jadi tetaplah di sini di Radio Gema Edukasi, berbagi ilmu untuk semua. Kita kembali lagi pendengar Radio Gema Edukasi di program Bimbingan Belajar Sebaya bersama teman-teman kita dari SMP Negeri 16 Bandar Lampung, ada Dika dan juga Stasia. Dan sekarang kita akan lanjutkan kembali, apa sih jawaban dari Dika? Insan edukasi yang pintar, mari kita dengarkan jawaban dari Dika. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan ulang lagi pertanyaannya untuk Dika. Coba Dika jelaskan, menurutmu termasuk gerak dipercepat atau diperlambat? Gerakan cicak jatuh dari plafon ke bawah merupakan contoh gerak lurus berubah beraturan. Menurut Dika, termasuk dipercepat atau diperlambat? Menurutku sih dipercepat. Soalnya kan makin ke bawah makin cepat karena ditarik oleh gravitasi bumi. Betul. Nah, lebih tepatnya lagi, gerak jatuh cicak itu dalam fisika termasuk gerak lurus berubah beraturan dipercepat. Karena semakin ke bawah gerakan cicak tadi semakin cepat akibat dari tarikan gaya gravitasi bumi. Sampai di sini ada lagi yang mau ditanyakan? Ada Kak, kebetulan kami ada PR. Sebenarnya kami sudah mengerjakannya, tapi ragu apakah jawabannya sudah benar atau masih salah. Soalnya
Di kelas kami, teman-teman kami itu pintar semua, Kak. Oh begitu. Coba saya lihat, dibacakan, saya pengen dengar, nanti kita koreksi jawabannya. Ini Kak, nomor 1, apa bedanya kecepatan dan kelajuan? Jawaban kami adalah kecepatan adalah perpindahan dibagi waktu dan kelajuan adalah jarak dibagi waktu. Apakah sudah benar, Kak? Ya, jawaban seperti itu sudah benar. Tetapi akan lebih sempurna bila ditambah lagi. Kecepatan termasuk besaran vektor. Karena selain memiliki nilai, juga memperhatikan arahnya. Sedangkan kelajuan termasuk besaran skalar. Karena hanya memiliki nilai saja tanpa memperhatikan arahnya. Soal nomor 2, Kak. Apa alat ukur kelajuan yang terdapat pada kendaraan? Jawaban saya speedometer. Apakah betul, Kak? Ya, jawabannya betul. Jadi alat untuk mengukur kelajuan adalah speedometer. Nah, speedometer ini biasanya diletakkan di bagian depan kendaraan, baik itu motor, mobil maupun kendaraan lain. Nah, biasanya ditandai dengan angka-angka 10, 20, 40, 100, 120 dan seterusnya. Kemudian ada satuan di situ km per h. Jadi km per h itu bahasa Inggris sebenarnya kilometer per hour. Dalam bahasa Indonesia kilometer per jam. Soal nomor 3, Kak. Sepeda yang menuruni bukit termasuk gerak ... Jawaban saya gerak lurus berubah beraturan dipercepat. Apakah sudah betul? Ya, itu sudah betul. Karena sepeda yang bergerak ke bawah maka semakin lama semakin cepat akibat dari pengaruh gaya gravitasi yang diterimanya. Soal nomor 4, Kak. Bagaimana rumus kecepatan dan kelajuan? Saya masih bingung. Karena menurutku lambangnya sama, Kak. Rumusnya memang hampir sama, yaitu V sama dengan S per T. Tetapi untuk kecepatan, karena memperhatikan arahnya, maka para ahli fisika sepakat memberi tanda strip di atasnya. Jadi V strip atau V bar sama dengan S bar per T untuk kecepatan. Karena kecepatan termasuk besaran vektor. Sedangkan kelajuan rumusnya biasa, V sama dengan S per T. Karena tidak ada perhatian terhadap arah. Apakah ini bisa kamu pahami, Dika? Bisa, Kak. Kak, ini soal terakhir, soalnya tentang hitungan. Jika semut bergerak ke utara 4 meter, lalu berbelok ke timur 3 meter, berapa jarak dan perpindahan yang ditempuh oleh semut? Saya baru bisa menghitung jaraknya saja, Kak. Berapa jarak yang sudah kamu hitung? Jaraknya adalah 7 meter, Kak. Perpindahannya belum ketemu? Belum, Kak. Saya belum tahu cara menghitungnya. Baik. Untuk jarak tadi, hitunganmu sudah benar. Jadi jarak tinggal menjumlahkan seluruh jarak yang sudah ditempuh oleh semut tadi. Nah, untuk perpindahan ini memang agak sukar. Dan ini soal pernah keluar juga dalam olimpiade. Makanya ini memang agak sukar. Wajar jika kamu belum bisa. Nah, caranya adalah sebagai berikut. Coba kamu ambil mistar, kemudian kamu gambar 4 cm ke arah atas sebagai lambang utara dan ke timur sebagai lambang membentuk sudut siku-siku. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini tidak bisa langsung ditambahkan seperti menghitung jarak, tetapi harus menggunakan hukum Pitagoras. Nah, caranya adalah, apakah masih ingat kamu hukum Pitagoras? Enggak, Kak. Nah, jadi saya ingatkan kembali, jumlah sisi miring kuadrat sama dengan jumlah sisi-sisi yang mengapitnya dikuadratkan. Jadi dalam soalmu yang terakhir tadi akan diperoleh
perpindahan kuadrat sama dengan 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Jadi sama dengan 4 kuadrat berapa? 16, Kak. Betul. 3 kuadrat berapa? 9, Kak. Betul. Jadi 16 ditambah 9. Berapa itu? 25, Kak. Betul. Nah, karena perpindahan tadi masih kuadrat, maka untuk menghilangkannya kita ubah menjadi akar. Jadi perpindahan sama dengan akar 25. Akar 25 berapa? 5, Kak. Betul. Jadi saya ulang lagi, jarak tadi yang ditempuh adalah 7 meter, tetapi perpindahnya hanya 5 meter. Oh gitu ya Kak, makasih ya Kak. Nah, apakah masih ada lagi yang ingin ditanyakan? Tidak, Kak. Terima kasih. ya, Kak. Sama-sama. Untuk Dika, jangan balapan lagi di jalan raya. Nanti kalau kecelakaan, kasihan ibu dan bapakmu. Kalau kamu sampai cedera, bagaimana kamu mau jadi polisi seperti cita-citamu? Ya, Kak. Aku janji tidak balapan lagi. Sampai di sini dulu pembelajaran kita pada kali ini. Dika dan Stasia, kalau tidak ada lagi pertanyaan, kita akhiri perjumpaan ini. Kakak mau pergi ke kundangan dulu. Kebetulan hari ini ada 2 kundangan yang harus kakak hadiri. Silahkan dilanjutkan lagi kalau masih ada PR-PR yang lain. Nanti akan kakak bantu lagi untuk memberikan jawaban apakah sudah benar atau belum. Oke, pendengar Radio Gema Edukasi. Nah, tadi Kak Sabar sudah memberikan contoh dan pertanyaan-pertanyaan untuk teman-teman kita yang ada di studio, dan mudah-mudahan teman-teman juga yang ada di rumah bisa juga menjawab, dan mudah-mudahan sama hasilnya dengan apa yang sudah dijawab oleh teman-teman kita yang ada di studio. Baik, setelah yang berikut nanti kita akan bersama kembali. Jadi tetaplah di sini di Radio Gema Edukasi, berbagi ilmu untuk semua dalam bimbingan belajar sebaya. Kita masih di Radio Gema Edukasi, berbagi ilmu untuk semua dalam program bimbingan belajar sebaya yang diproduksi oleh UPTD Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung. Dan sekarang saatnya kita akan diberikan kesimpulan oleh Kak Sabar tentang pembelajaran kita tentang gerak. Baiklah, insan edukasi yang pintar, tiba saatnya untuk menyimpulkan hasil pertemuan kali ini. Berdasarkan lintasannya, gerak dibagi menjadi 3, yaitu gerak lurus, gerak melingkar, dan gerak parabola. Benda dikatakan bergerak lurus bila lintasan yang dilalui benda berupa garis lurus. Contohnya pada gerak peluru yang lepas dari senapan, buah yang jatuh dari tangkainya, dan cicak yang jatuh dari plafon. Benda dikatakan bergerak melingkar bila lintasan yang dilalui benda berupa lingkaran. Contoh gerak melingkar adalah gerak ujung jarum yang berputar, gerak satelit yang mengitari bumi, gerak baling-baling pesawat terbang, dan lain-lain. Gerak lurus beraturan adalah gerak yang lintasannya berupa garis lurus dan kecepatannya tetap. Sedangkan gerak lurus berubah beraturan adalah gerak yang lintasannya berupa garis lurus tetapi kecepatannya berubah-ubah dengan perubahan waktu yang tetap. Perbedaan gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan terletak pada kecepatannya. Pada gerak lurus beraturan kecepatannya tetap. Sedangkan pada gerak lurus berubah beraturan, kecepatannya berubah-ubah dengan perubahan tiap satuan waktu yang tetap. Demikian perjumpaan kita, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Rahma ucapkan untuk Kak Sabar, juga Dika serta Stasia yang telah hadir di Radio Gema Edukasi untuk sama-sama belajar dengan teman-teman kita yang berada di rumah. Terima kasih ya semuanya. Sama-sama. Oke, pendengar Radio Gema Edukasi, sampai di sini dulu dalam pembelajaran atau program bimbingan belajar sebaya dari Gedung UPTD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung
Radio Gema Edukasi berbagi ilmu untuk semua. Mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan juga kebersamaannya. Sampai jumpa.